Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, jumpa lagi dengan Napi Weekends TV, edukasi cryptocurrency. Oke teman-teman, kali ini saya akan membahas atau mereview ya token BAPDOGE. Nah, di mana BAPDOGE ini teman-teman banyak sekali pudernya ya. Yang selalu ngeput di Telegram maupun di medsos lainnya. Para puder-puder ini mengeput BAPDOGE, katanya developer ini sudah kabur, sudah lari, dan katanya developernya orang Indonesia ya. Jadi kadang-kadang pudar itu karena dia ini teman-teman, mereka itu beli di harga pucuk. Jadi pada tahun 2021 BAPDOGE ini sangat viral sekali, big pump ya, dari 60 kemudian jadi 005, dan lantas dari 05 itu rally menjadi 03 ya, kill 20 dari posisi 05. Nah, pada waktu itu 2021 banyak sekali yang panik buy, sehingga para YouTuber pun selalu mengupload tentang BAPDOGE. Karena BAPDOGE betul-betul mencari sensasi yang sangat luar biasa pada tahun 2021. Nah, di situ bagi para pemula yang ikut-ikutan beli koin BAPDOGE atau token BAPDOGE karena kemakan FOMO ya, mereka beli, ada yang beli skala sniper, beli dalam skala besar, sehingga ya mereka itu sangkut ketika market berbalik arah. Karena pada waktu itu nolnya 3, angkanya 0,0025. Itu yang high dia, new ATH dia ya. Mereka berharap ini akan terus lagi sehingga membunuh nol, bisa menembus Rp1. Itu harapan mereka. Tetapi ya, itu di luar kenyataan karena mereka tidak memahami secara data, cara menganalisa token secara fundamental dan analisa teknikal. Nah, jadi karena minimnya ilmu pengetahuan tentang edukasi kripto, mereka itu dibuai harapan ya, mereka diiming-imingi oleh FOMO ya, yang mengatakan bahwa itu akan tembus Rp1, jadi jangan dijual dulu, di hold tuh. Akhirnya market koreksi berbalik arah dari bullish ke bearish. Nah, mereka sangkut ini bukan skala kecil tapi skala massal, karena yang panik buy itu banyak sekali yang masuk ya, sehingga yang sangkut itu banyak. Makanya ada yang cut loss, ada yang terjun bebas ya. Makanya mereka beli di harga pucuk, pada jual di harga bawah semua. Nah, itulah teman-teman ya, akibat minimalisir ilmu edukasi tentang kripto. Padahal token BAPDOGE ini teman-teman, token ini bagus dan developer tetap kerja. Keistimewaannya dia mempunyai double bond. Coba teman-teman masuk ke websitenya, saya tidak akan membahas kali ini websitenya. Teman-teman bisa lihat sendiri nanti masuk ke websitenya melalui Coin Market Cap, dan juga teman-teman bisa mengikuti medsosnya, Twitter resmi BAPDOGE, dan ikuti juga komunitasnya di Telegram agar teman-teman bisa yakin ya mengenai token BAPDOGE ini, apakah progresnya next time bagus ataukah tidak ya. Jadi harus pelajari ya datanya dan ikuti medsosnya agar teman-teman bisa memahami ya tentang BAPDOGE. Nah, untuk mengetahui secara mendetail ya teman-teman ya, kalau bermain kripto untuk pemula ya, yang tentunya yang tidak dibekali oleh ilmu edukasi kripto, pemula itu penting sebelum terjun ke dunia kripto harus mempunyai ilmu yang namanya edukasi kripto. Ya, karena bermain kripto itu harus didasar dengan ilmu, yaitu ya ada 3 hal yang perlu kita perhatikan. Pertama, analisa fundamental ya, yaitu memahami data token tersebut ya, lihat latar belakang developernya, projectnya ya, white papernya, roadmapnya, banyak sekali aspek yang akan dianalisa melalui analisa fundamental. Dan yang kedua, analisa teknikal untuk menentukan open posisi masuk ya. Ketika kita ingin membeli, kita harus menentukan open posisi masuk untuk membeli, sehingga bukan hanya itu, kita harus juga menentukan open posisi untuk jual. Nah, jadi yang teman-teman yang tanpa ilmu tadi, mereka menahan, tidak menjual, padahal market secara analisa teknikal sudah jenuh naik. Mereka sudah jenuh naik, akhirnya berbalik arah dari tren bullish menjadi ke bearish. Nah, di situ kita sudah mengetahui dari candlestick-nya bahwa kita harus lepas aset itu, kita harus jual. Nah, disitulah harus mempunyai ilmu analisa teknikal untuk menentukan open posisi masuk dan open posisi jual. Dan yang ketiga itu news, teman-teman. Jadi bukan hanya kita mengandalkan analisa fundamental dan analisa teknikal, news juga itu penting. Karena berita yang beredar di suatu media itu akan mempengaruhi harga suatu koin maupun token akan naik atau turun. Karena news itu bisa
menjadi FOMO dan juga bisa menjadi rumor ya, menjadi pudar. Nah, itu sangat berpengaruh sekali. Karena investor bisa terpengaruh akibat news yang jelek sehingga mereka menjual tokennya atau koin dalam skala besar, dan juga bisa terpengaruh dengan news yang baik ya, yang membawa FOMO sehingga investor agar lebih yakin untuk masuk. Jadi news ini berfungsi sekali juga ya. Jadi yang tiga analisa ini tidak terlepas. Nah, itu ya teman ya. Nah, untuk mengetahui teman-teman secara mendetail mengenai analisa token yang mana potensial yang baik untuk diperdagangkan sehingga mendapatkan profit, dan juga teman-teman bisa menentukan open posisi masuk dan open posisi jual ya, teman-teman bisa mengikuti kelas saya bagi pemula untuk mendalami ilmu tentang edukasi kripto agar bermain di kripto cuan terus ataupun tidak terjadi kerugian sangat besar ya. Jadi harus dasar ilmu. Nah, untuk mengikuti kelas saya, teman-teman bisa lihat nomor WA saya di deskripsi channel. Di situ ada nomor WA saya. Jika japri nanti saya akan berikan infonya. Atau kalau tidak lihat di deskripsi channel, bisa teman-teman lihat di tab komunitas. Tab komunitas channel saya, di situ ada infonya, atau di tentang ya di channel itu. Jadi teman-teman bisa lihat di deskripsi channel, bisa lihat di tab komunitas channel saya, bisa lihat di tentang ya. Dan juga saya membuka kelas selain kelas edukasi kripto, saya juga membuka kelas tentang YouTuber pemula. Jika teman-teman yang ingin menjadi YouTuber ya, saya membuka kelas juga ya. Itu akan diajarkan dari A sampai Z juga. Ya, itu hanya sekilas info teman ya. Nah, mengenai bab doge teman-teman ya. Bab doge ini teman-teman di jaringan BEP20 ya, jaringan Binance Smart Chain. Supply-nya 1 kuadriliun. Supply 1 kuadriliun token. Holdersnya 139.130 address. Addressnya memang tidak bertambah secara signifikan dari tahun 2021. 2021 holdersnya 130.000, cuma nambah 9.000 dalam waktu 1 tahun lebih. Mengapa? Ya karena memang dia belum ada penaikan harga yang sangat signifikan. Jadi mereka tidak antusias untuk membeli, dan juga istimewanya token ini tidak berkurang holdersnya dari 130 menjadi turun, tidak, bahkan dia bertambah walaupun tidak signifikan ya. Itu artinya holder-holder sejati bab doge tetap setia menanti ya kehadiran bab doge akan big pump ya, menembus new ATH. Nah, di situ menunjukkan token ini potensial. Dan juga di samping itu teman-teman bisa cek teman-teman ya mengenai liquidity bab doge ya. Teman-teman coba cek mengenai liquidity bab doge itu BNB-nya teman-teman. BNB-nya tetap dalam skala besar, ada kurang lebih 400 BNB. Jadi sekitar 2 miliar di DEX PancakeSwap ya. Itu ada sekitar 2 miliar BNB-nya. Jadi jangan khawatir kalau beli token ini nggak bisa jual. Jadi kapanpun kita mau jual itu tetap bisa ya. Tetap bisa di PancakeSwap ya. Ini jaringan teman ya. Jaringannya terganggu. Jaringannya terganggu. Bentar ya. Jadi tetap bisa, jangan khawatir ya. Jangan khawatir, tetap bisa jual. Kapanpun mau jual bab doge, gas fee-nya tetap aman. Pakai selipik 10% dan tag-nya biasa. Tidak ada tag sampai besar 20% kenanya, enggak. Nah, itu menunjukkan benar-benar token ini tidak merugikan investor ya. Nah, kadang-kadang tuh lelet sekali nih. Kadang-kadang mereka terpengaruh oleh yang namanya tag besar ya. Nah, itu yang akan merugikan investor. Nah, ini tidak. Ini tidak. Dia tidak dikenakan cas besar ketika menjual, teman-teman ya. Nah, itu menunjukkan token ini tetap eksis ya. Ini jaringan ini lelet sekali ya. Bentar ya, teman-teman ya. Jaringan ini, bentar nih. Kenapa nih jaringan ini? Nih, bentar ya, teman-teman ya. Tuh, baru tuh. Konek internetnya ya, maaf ya. Agak terganggu sedikit. Nah, jadi tadi sudah kita bahas mengenai holdersnya.
Dan kini kita lihat kapitalisasi pasarnya ya. Kita lihat tuh teman ya. Tuh market cap-nya 29,9 miliar. Fully diluted market-nya terdilusi ada 30 miliar. Volume transaksi hari ini 1,7 miliar. Makanya pump dia ya. Mungkin ada burning ini. Ya, double burning dia ya. Total supply 1 kuadriliun. Nah, token ini teman-teman sudah certik, dia lulus certik sudah lama tahun 2002 awal. Dia mengajukan certik 2021 ya. Kemudian hasilnya sudah keluar 2022 awal nggak salah itu. Jadi kalau token sudah diaudit oleh certik ya, skornya bagus tuh, di atas 84, di atas 80 ya. Skornya bagus. Ya. Kalau token sudah diaudit certik, mudah-mudahan teman-teman dia dapat dipercaya karena certik ini merupakan auditor blockchain terpercaya ya, yang tidak bisa disuap dan dia transparan ya. Nah ini teman-teman ya, kalau kita lihat dari candlesticknya, dari grafiknya ya, dari posisi 0-nya 525 dia langsung breakout mendadak sehingga sampai sekarang di harga 30. Apakah ini masih akan berpotensi pump lagi? Mudah-mudahan. Nah, jadi harus pantau dan harus hold keras bagi yang sudah ada barang ya. Jangan gampang teman-teman mau jual ya. Karena biarkan saja ya, puder-puder itu teman-teman akan nangis darah ya. Puder-puder akan nangis darah ketika melihat nanti bab doge ini teman-teman ya, kembali New ATH bermain di 03. Bahkan bisa harganya seperti Bitget sekarang 03 kepala 7, sangat bisa sekali. Tapi kalau untuk menembus Rp1 belum waktunya ya. Jadi bagi Army mudah-mudahan akan cuan besar ya. Dan kita akan menyaksikan puder-puder bab doge ya akan menangis ya teman-teman ya, meneteskan air mata darah dan dia akan merana ya. Biarkan saja yang mempengaruhi bahwa katanya bab doge scam, bab doge rakul ya. Oke teman-teman, sampai sini dulu mengenai edukasi bab doge. Semoga kita cuan para Army ya. Dan jangan lupa dibantu subscribe channel saya, like, share, serta komen dan aktifkan loncengnya agar teman-teman mendapatkan notifikasi dari video saya selanjutnya. Terima kasih dan saya akhiri dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.